manusia biasa yang sering jatuh ke dalam dosa yang sama. Wajar kalau kita melakukan kesalahan yang itu saja. Wajar nggak? Ya wajar sih. Salah nggak? Nggak salah sih alasan itu. Tetapi kan kita tahu kita manusia biasa yang sering jatuh melakukan kesalahan. Kan kita udah tahu seperti itu. Tapi kok kita tidak mau belajar ya? Kok kita itu selalu hal itu menjadikan alasan supaya kita semacam mentoleransi kesalahan-kesalahan kita sendiri. Semacam kita membenarkan bahwa iya gak apa-apa sih kalau saya melakukan hal ini, karena saya manusia. Gak apa-apa sih kalau saya melakukan kesalahan lagi, toh Allah marahin gitu. Tetap diampuni, yang penting besok saya menyesal, masuk ruang pengakuan, diampuni lagi. Yesus mati lagi pada hari Jumat Agung, ya. Tetapi kalau itu ya hidup kita nggak ada perubahannya. Hidup beriman kita ya untuk apa? Kalau tidak memberikan dampak, memberikan perubahan-perubahan kecil dalam hidup kita setiap hari. Kita datang berdoa setiap minggunya, ya untuk apa? Adakah sesuatu yang membuat kita tenang setelah kita pulang dari gereja setiap minggu? Atau membuat kita semakin merasa khusyuk ketika pulang gereja? Kalau tidak ada kedamaian, kita perlu mempertanyakan, sungguhkah kerahiman Allah itu ada dalam diri saya? Sungguhkah Allah yang marahim itu nyata dalam hidupku? Kalau tidak ada, kita perlu mempertanyakan iman kita sendiri. Sebab kalau kita baca baik-baik dalam Injil tadi, Yesus selalu mengatakan ketika menampakkan diri, damai bagi kamu, damai bagi kamu, bagi orang yang percaya. Artinya orang yang beriman kepada Yesus itu ada jaminan kedamaian. Yesus itu memberikan kedamaian. Apakah kita di dalam Yesus menemukan kedamaian? Atau semakin membuat saya ini enggak tenang ketika mengimani Yesus? Coba kita cek dalam diri kita masing-masing. Yang bisa menjawab ini siapa? Diri kita masing-masing, bukan orang lain. Sebab apa? Kerahiman Allah itu memberikan daya hidup, memberikan ketenangan, ketentraman, bukan berasa kusut, bukan membuat kita enggak tenang, membuat kita gelisah, bukan itu, tetapi ketenangan. Dan kita berharap, dan saya juga berharap, semua orang juga berharap, gereja juga berharap, semoga melalui paguyuban kerahiman ilahi ini, dengan doa-doa para devosan-devosan ini, kita ini semakin memancarkan kerahiman Allah dan kedamaian. Dan semoga para devosan juga mampu memancarkan kedamaian dan kerahiman Allah dalam hidup mereka setiap hari. Bukan hanya didoakan saja, bukan hanya dimohonkan saja setiap kali doa koronkan, tetapi hendaknya doa-doa yang kita ucapkan itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga dengan perayaan kerahiman ilahi ini kita semakin diteguhkan dan semakin percaya bahwa Allah itu sungguh belas kasih dan memancarkan kerahimannya kepada kita melalui putranya Yesus Kristus yang wafat, menderita dan telah bangkit mengalahkan maut untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Tuhan memberkati.